Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk terus mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan firman-firman Tuhan yang kita dengar itu kita semakin melihat karya Kristus dalam hidup kita yang sebagai kasih karunia yang diberikan bagi kita, itu harus jelas di dalam hidup kita. Karena kalau orang Kristen itu dia mendengarkan firman tetapi karya-karya Kristus tidak tersingkap baginya, maka kekristenannya itu tidak akan menjadi kekuatan baginya. Kekristenan yang dia jalani itu tidak akan bisa menjadi kebenaran yang bisa dipertahankan di dalam hidupnya, sehingga keadaan situasi bisa mengubah-ubah hidup setiap orang. Tapi kalau kita belajar untuk terus membangun pengenalan kita akan Tuhan, kehidupan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan kekristenan yang betul-betul bisa membuat kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, ini kata Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Pertanyaannya, kenapa Paulus tidak menolak kasih karunia Allah? Berarti dia tahu persis kasih karunia Allah itu apa. Kalau dia tidak mengetahui kasih karunia Allah, maka pasti dia tidak akan berkata demikian. Kita tahu kasih karunia Allah tidak sekedar Allah mengasihi kita, Allah cinta kita, tetapi kasih karunia Allah berbicara soal karya-karya Kristus bagi kita. Untuk apa Yesus lahir, untuk apa dia berkarya 33,5 tahun di bumi, untuk apa dia mati di kayu salib, untuk apa dia bangkit, untuk apa dia naik ke surga, dan sebelum naik ke surga, untuk apa dia memberikan rohnya bagi kehidupan orang percaya, dan untuk apa dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Semua karya-karya Yesus itu bagi kita, itu adalah kasih karunia Allah yang untuk menyelamatkan kita dari hal-hal dunia yang dapat membinasakan kita. Nah, oleh karena itu pastikan kasih karunia Allah itu terbuka bagi setiap kita. Sehingga kalau Paulus bisa berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan Kristus lewat peristiwa kematian, Paulus melihat di situ ada satu kehidupan yang membuat sehingga manusia itu tidak lagi memiliki benih dosa, tetapi dia memiliki benih Kristus di dalam hidupnya. Sifat dosa tidak ada lagi dalam kehidupan manusia, tapi yang di dalam kehidupan manusia adalah sifat Kristus. Lewat peristiwa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, Christ nature yang ada di dalam kehidupan orang percaya, termasuk Paulus, itu yang membuat sehingga Paulus melihat bahwa kalau seandainya ada kebenaran karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tapi Paulus melihat di sini bahwa tidak ada kebenaran karena hukum Taurat. Mengapa tidak ada kebenaran karena hukum Taurat? Ini menjadi gambaran bahwa hukum Taurat hanya melarang manusia atau mengingatkan manusia atau memberitahukan kepada manusia kalau dia sementara melakukan dosa, tetapi tidak bisa membuat manusia untuk tidak melakukan dosa. Tapi bersyukur lewat kematian dan kebangkitan Kristus, Christ nature yang kita miliki, kehidupan baru, kita dijadikan menjadi ciptaan baru. Itulah yang membuat sehingga kita bisa hidup tidak melakukan dosa, karena kita tidak punya lagi nature dosa. Mungkin saudara akan bertanya, lalu kenapa sekarang banyak orang Kristen itu masih bisa melakukan dosa? Saya katakan bagi saudara, kenapa orang sudah aktif dalam pelayanan, dia menjadi seorang hamba Tuhan, melayani dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi dia masih bisa melakukan dosa. Dia masih bisa membenci, dia masih bisa melakukan persinahan, dia masih bisa melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena habitnya, kebiasaan untuk melakukan dosa itu masih ada padanya, yaitu melalui pikirannya. Nah, oleh karena itu Yakobus 1 ayat 21 katakan, terima firman dengan lemah lembut tertanam di dalam hatimu, itu
akan menyelamatkan jiwamu. Jiwa kita, pikiran kita akan diselamatkan kalau firman itu ada dalam hidup kita. Dengan menerima firman Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang ada di pikiran kita akan selaras dengan roh kita yang baru. Nah, itu yang membuat sehingga kita tidak akan melakukan dosa di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu setiap orang percaya harus terus membangun hidupnya dengan firman-firman Tuhan, mendengarkan firman, merenungkan firman, melakukan apa kata firman. Itu yang membuat sehingga apa yang dia pikirkan akan selaras dengan rohnya yang baru. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah memiliki roh yang baru, yaitu Christ nature. Pastikan roh yang baru kita itulah yang memimpin seluruh kehidupan kita, menerangi pikiran kita, menerangi perbuatan kita, menerangi perkataan kita. Sehingga hari-hari hidup kita akan mampu untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita semua. Lewat bagian bacaan firman Tuhan kita di saat ini, saya percaya setiap saudara dan saya yang terus membuka hati menerima firman, maka firman itu akan memerdekakan hidup kita. Kita akan mengalami realita-realita firman itu dalam hidup kita. Dan kita akan bisa berkata seperti Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Biarlah firman terus tersingkap bagi kita, sehingga kita tidak menerima firman dengan pikiran kita sehingga kita salah, tetapi kita akan terus membuka kapasitas roh kita untuk firman terus ada dalam hidup kita. Dengan firman itu akan menerangi pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berilah firman-Mu terus menerangi pikiran kami, sehingga kami akan hidup selaras dengan roh kami yang baru yang telah Kau berikan bagi kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sehingga terang firman Tuhan akan menjadi bagian hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.